Biografi Imam Abu Hanifah. Nama asli Abu Hanifah adalah An-Nu'am bin Sabit bin Zuwatta. Dalam riwayat yang lain disebut An-Nu'am bin Sabit bin Al-Marzaban. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, salah satu kota besar di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 659 Masehi, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia, tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Meski beliau bukan berasal dari suku Quraisy, tetapi kelak ia diberi gelar Imam Agung dan dikenal sebagai Imam kaum muslimin. Inilah salah satu keistimewaan besar dari agama Islam yang sama sekali tidak pernah membeda-bedakan warna kulit, suku, atau antar bangsa satu dengan lainnya. Dalam pandangan Islam, manusia di muka bumi adalah sama dan sederajat, tak ubahnya seperti jeriji sisir. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa lainnya kecuali dengan takwa. Imam Abu Hanifah adalah ulama mujtahid dalam bidang fikih dan salah seorang di antara imam mazhab yang empat yang terkenal, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan mazhab Hanafi. Abu Hanifah lahir di masa kekuasaan Khalifah keempat Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Dan selama hidupnya beliau mengalami dua kekhalifahan, yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Para sejarawan Islam berbeda pendapat kenapa beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pendapat pertama mengatakan karena beliau memiliki anak yang bernama Hanifah, sehingga beliau masyhur dipanggil Abu Hanifah atau ayahnya Hanifah. Pendapat kedua menyebut bahwa nama Abu Hanifah diambil dari kata Hanif yang artinya orang yang lurus dan soleh. Hal ini karena An-Nu'am bin Sabit dikenal sebagai seorang yang soleh lagi bertakwa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan Abu Hanifah. Pendapat ketiga merujuk kepada latar belakang keluarga beliau yang berasal dari Persia. Dalam bahasa Persia, Hanifah berarti tinta, sehingga Imam Abu Hanifah dapat diartikan sebagai orang yang selalu dekat dengan tinta. Karena beliau banyak menulis dan mengajar banyak murid, Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi pada usia 70 tahun. Beliau wafat di dalam penjara pada masa Khalifah Al-Mansur. Beliau tidak meninggalkan keturunan selain anak laki-laki yang bernama Hamad. Jenazah beliau dimakamkan di Al-Khaizaran di kota Baghdad, Irak. Menurut catatan sejarah, tahun di mana wafatnya Imam Abu Hanifah adalah tahun yang sama dengan kelahiran Imam Asy-Syafi'i, sehingga orang-orang banyak menyebut pada waktu itu adalah tahun wafatnya Imam sekaligus lahirnya Imam. B. Murid-murid dan karya-karya Imam Abu Hanifah. Setelah terkenal dalam ilmu fikih, banyak penuntut ilmu yang datang kepada beliau untuk berguru dan mengambil ilmu-ilmunya, yang kemudian menjadi murid-murid beliau. Antara murid-murid beliau yang terkenal adalah yang pertama Imam Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Ansari, yang kedua Imam Muhammad bin Hasan bin Furqan Asy-Syaibani, yang ketiga Imam Zufar bin Qais Al-Kahfi, yang keempat Imam Hasan bin Ziyad Al-Lului. Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Ansari kan pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Untuk Imam Muhammad bin Hasan bin Furqan Asy-Syaibani dilahirkan di Irak pada tahun 132 Hijriah dan wafat pada tahun 189 Hijriah. Untuk Imam Zufar bin Qais Al-Kahfi, tidak diketahui beliau lahir di mana, namun beliau lahir pada tahun 110 Hijriah dan wafat pada tahun 158 atau 775 Masehi. Yang keempat ada Imam Hasan bin Ziyad Al-Lului. Tidak diketahui juga beliau lahir di mana dan tahun berapa, namun diketahui beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Abu Hanifah meninggal pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah.
karena meminum racun disediakan oleh Khalifah Al-Mansur sewaktu beliau bermunajat dalam alunannya kepada Allah. Jenazahnya disalatkan sampai 6 kalinya, diikuti oleh kurang lebih sebanyak 10.000 jamaah. Salat jenazah ini pun masih dilaksanakan setelah Imam Abu Hanifah dikuburkan atau dimakamkan. Setelah kira-kira 20 hari, orang-orang terus menziarahi makam beliau dan berdoa serta melakukan salat gaib. Sebagai banyak ide dan buah pikiran, dan adapun sebagian buah ide dan pikiran beliau dituliskan sendiri dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-murid beliau untuk kemudian dijadikan menjadi sebuah kitab-kitab yang ditulis beliau, antara lain yang pertama ada Kitab Al-Faraid yang khusus membicarakan tentang warisan dan ketentuan-ketentuan menurut hukum Islam. Yang kedua ada Al-Syud yang membahas tentang perjanjian. Yang ketiga ada Al-Fiqih Al-Akbar yang membahas tentang mukalam atau teologi, penjelasan oleh Imam Abu Mansur Muhammad dan Abu Muntaha Al-Maula Ahmad bin Muhammad Al-Maqnisawi. Jumlah kitab yang ditulis muridnya yang dijadikan pegangan pengikut mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu menjadi 3 tingkatan. Para ulama tadi membagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada tingkat Masail al-Usul, yang kedua ada tingkat al-Masail al-Nawazir, yang ketiga tingkat al-Fatawa wal al-Waqi'at. Untuk tingkat Masail al-Usul atau masalah-masalah pokok, yaitu kitab yang berisi masalah-masalah yang langsung diriwayatkan oleh Imam Hanafi dan sahabat-sahabat, disebut juga Zahir ar-Riwayah, yang terdiri dari 6 kitab. Yang pertama ada Kitab Al-Mabsud, buku yang terbentang. 2 kitab Al-Jami' As-Shaghir, himpunan riwayat. Yang ketiga Kitab Al-Jami' Al-Kabir, himpunan lengkap. Yang keempat Kitab As-Sair Al-Kabir, sejarah lengkap. Yang kelima Kitab Az-Ziyadah atau tambahan. Pada awal keempat Hijriah, keenam buku ini dihimpun dan disusun oleh satu imam yang bernama Abdul Fadli Muhammad bin Ahmad Al-Marazi dengan nama Al-Kafi atau yang memadai, yang kemudian diberi penjelasan oleh Imam Muhammad bin Sahal Al-Sarakhasi dengan nama Al-Mabsut atau yang menuai. Kedua ada tingkat Al-Masail Al-Nawazir atau masalah tentang sesuatu yang diberikan sebagai nazar, yaitu kitab-kitab yang berisi tentang masalah fikih diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat beliau dalam kitab selain Zahir al-Riwayah. Yang ketiga ada tingkat Al-Fatawa wal Waqi'at yang berisi permasalahan-permasalahan fatwa, yaitu kitab-kitab yang di dalamnya itu menjelaskan tentang masalah-masalah fikih yang berasal dari istinbat atau pengambilan hukum dan penetapannya. C. Metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah. Dalam mengistinbatkan hukum, Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam mazhabnya. Adapun metode yang digunakan, sebagaimana dikutip Habsyi As-Siddiqi, adalah sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan. Apabila tidak saya dapatkan, maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW dan atsar-atsar yang soleh yang tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya. Apabila saya tidak mendapatkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka saya mengambil pendapat-pendapat para sahabat beliau yang saya kehendaki. Kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim, As-Sya'bi, Hasan, Ibnu Sirin, Sa'id ibnu Musayyad,
Beberapa orang yang beristihad, maka saya beristihad sebagaimana mereka beristihad. Berdasarkan keterangan di atas, metode istinbat hukum Islam Imam Abu Hanifah didasarkan 7 hal pokok, yaitu pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan pilar utama syariat dan sumber dari segala sumber hukum. Kedua, sunnah. Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis. Dia hanya berpegang kepada keabsahan riwayat. Pada prinsipnya, Abu Hanifah tidak menerima hadis Rasulullah SAW kecuali jika diriwayatkan oleh sekelompok orang yang kolektif atau para ahli fikih yang sepakat mengamalkannya. Adapun hadis ahad baru diterima Imam Abu Hanifah jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Penerimaan hadis dari Rasulullah SAW itu beramal tidak atau memberi fatwa yang bertentangan dengan kandungan hadis itu. Kedua, hadis ahad itu menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan orang banyak secara berulang-ulang karena menurut ulama Hanafiyah, ulama-ulama yang menyangkut orang banyak atau dalam kasus yang sering terjadi, tidak mungkin hadis itu disampaikan Rasulullah kepada satu maupun 2 orang saja. 3. Perawi hadis itu bukan seorang faqih atau ahli fikih, dan hadis ahad itu tidak bertentangan dengan qiyas dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum syariat Islam. Ketiga, perkataan sahabat memperoleh posisi kuat dalam pandangan Imam Abu Hanifah karena menurutnya mereka adalah orang yang langsung membawa ajaran Rasulullah SAW sesudah beliau wafat. Pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat kepada kebenaran karena mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran serta bagaimana kaitannya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Keempat, qiyas. Karena Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis, maka konsekuensinya logisnya sangat luas dalam pemakaian qiyas. Apabila suatu persoalan belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah dan perkataan sahabat, maka Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas sebagai salah satu metode penetapan hukum. Kelima, istihsan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kehujahan ihtisan merupakan dalil syara. Ihtisan menurut bahasa berarti menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama usul ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jalil atau qiyas nyata kepada qiyas kafi atau qiyas samar, atau dari hukum kuli kepada hukum pengecualian karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan baginya pemindahan ini. Pada dasarnya, istihsan yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah pengembangan dalam pemakaian qiyas. Contoh penerapan istihsan dalam mazhab Hanafi adalah jual beli saham. Syara melarang jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad atau mengadakan akad terhadap barang saham yang belum ada pada saat jual beli itu dilakukan. Namun Imam Abu Hanifah membolehkan adanya jual beli saham. Hal tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan umum karena ada hadis yang tegas membolehkan jual beli saham, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa 1 tahun dan 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa meminjamkan buah, maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Muttafaqun ilaih. Menurut riwayat Bukhari, barang siapa meminjamkan sesuatu, uruf yaitu adat kebiasaan orang-orang Islam dalam suatu masalah tertentu yang tidak disebutkan oleh Al-Quran, Sunnah Nabi, atau belum ada dalam praktek sahabat. D. Pemikiran mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sebagaimana dipatok oleh pendirinya sangat dikenal sebagai terdepan dalam masalah pemanfaatan akal atau logika dalam mengupas masalah fikih. Beliau menemukan begitu banyak formula seperti mengkiaskan suatu masalah dengan masalah lain yang punya dalil nas syar'i. Perlu diketahui bahwa beliau hidup di masa 100 tahun
Pertama, semenjak wafat Nabi SAW, jauh sebelum era Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang dikenal sebagai ahli peneliti hadis.